Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Gusti Fajari Haikal di Rumah Kultur Islam. Ya, kali ini seperti biasanya kita akan membahas tentang materi-materi yang berhubungan dengan sejarah pendidikan agama Islam, sejarah kebudayaan Islam, mohon maaf. Sudah sejarah kebudayaan Islam. Yang kali ini kita masuk ke bab selanjutnya. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad di periode Madinah. Bagaimana nantinya? Terus ikutin program satu ini. Oke, baik. Kali ini saya bersama satu pemateri, yaitu teman saya sendiri, teman persejuangan saya sendiri, yaitu Mbak Atik Syakiroh. Telah hadir di samping saya Mbak Atik Syakiroh. Halo Mbak Atik. Halo dulu dong. Halo. Ya, Mbak Atik ini juga salah satu mahasiswa PAI angkatan 2017 Universitas Islam Indonesia. Yang kali ini udah semester berapa, Mbak? Semester 7. Semester 7. Iya. Semester 7 yang kita sama-sama berada di dalam program PPL ini ya. Iya. Ya, di program PPL ini maka terbentuklah Rumah Kultur Islam. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad di periode Madinah. Yang saya tanyakan gini pertamanya, Mbak. Mungkin teman-teman juga bingung, kenapa kok Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah? Iya kan? Lahirnya di Mekah. Kenapa kok bisa hijrah? Apakah beliau diasingkan atau seperti apa? Kenapa terkenal orang Mekah itu dengan sikap-sikap yang keras ya? Iya, sikap arogansi. Arogansinya sangat kuat di sana. Kenapa kok beliau tidak memperbaiki karakter yang ada di sana dulu, baru dia pindah ke kota lain? Kenapa dia harus pindah? Okay. Ya, jadi yang seperti kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini lahir di Mekah. Nah, selama di Mekah ini beliau juga udah ngelakuin dakwah, sudah berdakwah, sudah menjalankan dakwah. Nah, tetapi banyak masyarakat Mekah yang tidak setuju, tidak menyukai dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak bisa menerima dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, kemudian malah sebaliknya, Nabi Muhammad ini mendapatkan perilaku yang tidak baik dari mereka karena mereka tidak bisa menerima keberadaan Nabi Muhammad. Nah, kemudian mereka mengancam Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Jadi selain Nabi Muhammad itu menghindari dari ancaman, tetapi juga Nabi Muhammad memiliki niatan lain untuk memperluas lagi agama Islam karena di Mekah itu mengalami hambatan seperti itu. Gitu ya. Iya, perlu kita ketahui juga kalau misalnya orang orang Mekah itu bisa terkenal dengan kritisnya ya, kota-kota kritisnya. Kenapa? Itu menjadi satu alasan kenapa Islam itu diturunkan ke sana. Oke, ini selanjutnya. Kita kan selalu mengenal Nabi Muhammad tuh hijrah dan hijrah doang gitu. Iya. Biasa dikenal adanya Nabi Muhammad singgah di Gua Sur dan lain-lain. Mungkin biasa kita dengar hijrah yang biasa kita tahu Nabi Muhammad langsung di Madinahnya, nyampe di Madinahnya. Tapi kita kembali ke perjalanannya, di mana ada peristiwa apa sebenarnya di perjalanan itu? Iya. Jadi sangat menarik sekali ini perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Karena istilahnya Nabi Muhammad ini mendapatkan ancaman. Jadi bagaimana Nabi Muhammad keluar dari Mekah ini tanpa dihantui oleh kaum kafir Quraisy gitu kan. Jadi Nabi Muhammad ini telah merencanakan hijrahnya itu bersama sahabat Abu Bakar. Nah, tapi kemudian secara tidak sengaja sahabat Ali ini melontarkan kata-kata bahwa Nabi Muhammad akan berhijrah ke Madinah. Padahal Nabi Muhammad ini nggak bilang-bilang gitu, maksudnya cuma pada sahabat-sahabatnya aja. Nah, kemudian setelah Umar ini nggak sengaja bilang kalau
Nabi Muhammad ini akan hijrah ke Madinah, nah itu sampai ke masyarakat Madinah. Nah masyarakat Madinah ini menyambutnya dengan antusias. Jadi mereka hanya mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad akan hijrah itu mereka sudah antusias. Nah kemudian berita itu juga sampai pada kaum kafir Quraisy. Nah mereka kurang senang dengan berita tersebut, apalagi mendengar bahwa kaum masyarakat Madinah ini antusias. Nah kemudian kaum kafir Quraisy ini merencanakan untuk mengejar Nabi Muhammad gitu. Nah akhirnya kan Nabi Muhammad udah berangkat dari Mekah bersama Abu Bakar. Kemudian ternyata dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy berusaha untuk mencegah Nabi Muhammad untuk sampai ke Madinah. Nah kemudian Nabi Muhammad berinisiatif untuk sembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur. Jadi begitu tuh teman-teman. Kalau misal kita sering dengar Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur karena itu penyebabnya. Karena itu. Nah terus ada ini menarik lagi. Nah selama di Gua Sur itu Allah melindungi Nabi Muhammad melalui laba-laba. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu bersembunyi di Gua Sur, itu kan masyarakat kaum Quraisy kan nyari. Kemudian mereka juga curiga Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Nah, kan tetapi Allah melindungi Nabi Muhammad melalui laba-laba dengan cara jadi pintu goa itu disarangi sarang laba-laba. Dan gak hanya laba-laba katanya, ada burung dan lain-lain. Iya, jadi kaum kafir Quraisy ini kan jadi mikir kalau ada orang pasti nggak sekotor itu istilahnya kan. Seperti itu. Kemudian mereka terkecoh istilahnya. Kemudian mereka tidak berhasil menemukan Nabi Muhammad di Gua Sur kan. Nah selama 3 hari Nabi Muhammad di situ di Gua Sur itu. Nah kemudian setelah 3 hari dirasa aman, barulah mereka keluar dari Gua Sur. Oke, dari sampai Gua Sur. Berarti otomatis selesai dari Gua Sur itu Nabi Muhammad perjalanan ke Madinah tidak ada peristiwa lagi. Masih ada peristiwa. Jadi kan sudah keluar dari Gua Sur, ada peristiwa lagi di mana kaum kafir Quraisy, salah satu kaum kafir Quraisy itu memergoki Nabi Muhammad. Mergoki Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kemudian dipergoki, terus terjadi sedikit perkelahian di antara mereka. Kemudian mereka berkelahi dan tetapi salah satu kaum kafir Quraisy itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Tapi dia meminta imbalan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjanjikan imbalannya, terus memerintahkan dia untuk kembali ke Mekah dan bilang bahwa tidak ada peristiwa apapun gitu. Saya tidak menemukan Nabi Muhammad di situ, tidak ada orang seperti itu. Jadi tetap dijaga kerahasiaannya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dari perjalanan tadi kita ternyata banyak peristiwa yang berada dalam situ. Kita cuma mengetahui Nabi Muhammad hijrahnya dari Mekah cuma sampai ke Madinah doang. Itu saja biasanya yang kita ketahui. Nah, kemudian setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad melakukan apa? Apa strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi? Nah, dakwah di Madinah ini terkesan lebih mudah karena sebelumnya itu kan masyarakat Madinah sudah antusias mendengar berita Nabi Muhammad akan hijrah dan Nabi Muhammad benar-benar sampai ke Madinah. Jadi mereka menyambut Nabi Muhammad dengan antusias, mereka bersolawat gitu kan, disambut sama masyarakat Madinah karena memang mereka benar-benar menantikan kehadiran Rasulullah. Nah kemudian Nabi Muhammad mulai berhijrah, mulai berdakwah, kemudian mendirikan beberapa masjid di situ, melakukan dakwah di masjid-masjid seperti itu, dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Banyak ya yang bisa kita pelajari dari dakwah Nabi Muhammad.
yang berawalnya dari Mekah yang sudah kita bicarakan di bab sebelumnya, dan kita sudah membicarakan juga masalah bagaimana strategi dakwah, bagaimana dinamika Nabi Muhammad yang telah berdakwah di Madinah. Dan kita juga mendapatkan ilmu baru. Saya juga terus terang baru tahu kalau misalnya di perjalanan itu ada peristiwa. Saya taunya Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur karena dikejar oleh kaum kafir, kafir Quraisy. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Dari materi-materi. Mungkin teman-teman bisa kunjungi website kami. Di situ sudah banyak ada, terutama ini materi biasanya dipelajari di kelas 10. Itu ya. Di situ masih banyak, kita kelas 10 ada 5 bab. Nah, bagi teman-teman yang ingin masih bertanya oleh ke Mbak Atik atau dari pemateri-pemateri lainnya, itu teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang ada di home website kami. Nanti akan dibalas di email teman-teman. Mungkin itu. Dari hasil ini semua mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak? Ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad ini ke Madinah ya. Kita bisa memetik kerja keras Nabi Muhammad, bagaimana beliau ini berusaha untuk tetap menyebarkan agama Islam meskipun dikejar-kejar, meskipun banyak rintangan ya. Jadi Nabi Muhammad ini tetap semangat, tetap di jalan Allah meskipun banyak rintangannya, dan kita juga bisa mengambil hikmah bahwa Allah pasti akan menolong kita selama kita ini mengambil jalan yang baik, seperti tadi Nabi Muhammad sembunyi di goa, kemudian Allah menolongnya dengan seperti itu. Jadi Allah juga pasti akan menolong kita. Iya. Itulah, mungkin itu aja materi dari hari ini. Pesan saya buat teman-teman, jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya meskipun dihadapi dengan pandemi seperti ini. Karena bisa dibilang orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sama saja orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sesusah apapun itu untuk kalian mencari ilmu, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya dan Mbak Atik pamit. Semoga kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang offline ya, bisa gitu. Kan kita sekarang bicarakannya online sama offline gitu aja gitu kan. Semoga kita bisa berinteraksi secara langsung. Buat teman-teman tetap semangat dan sehat selalu. Saya Gusti Haikal undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.